Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di sini, Nanang Teknik Siantar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sharing tentang masalah yang ada di Vario 160. Sebelum kita mulai guys, ada baiknya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu video ini untuk membantu kami agar kami lebih rajin lagi dalam membuat video. Jadi ini guys, Vario 160 ini keluhannya tuh suara mesinnya kasar ya guys. Suara mesinnya kasar, itu keluhan dari konsumennya guys. Jadi sama-sama kita dengar di suaranya nih ya. Ya dengerin ya? Hah? Dengerin ya? Di depan. Ada? Ada nggak? Di tensioner? Ada? Tengah? Blok. Mesin tengah. Hah? Mesin tengah. Mana lebih kasar? Hah? Mesoner? Apa? Ini pun kasar loh. Ini berdua suaranya. Tapi dibakar. Bakar? Ya bu, nanti pelan ya. Coba gas. Sedikit aja, deng. Jadi guys, ketika menemukan kasus seperti ini di bengkel Ahas, maka langkah berikutnya kita coba untuk berdiskusi dengan konsumennya. Jadi kita kabarin dulu nih konsumennya kan gitu kan, mengenai sepeda motor yang ia bawa ke sini gitu kan, yang baru dia beli. Jadi kita coba untuk terangkan bagaimana yang namanya proses klaim itu berlaku. Dan setelah konsumennya itu oke guys, barulah kita bisa ambil tindakan untuk melakukan pembongkaran. Karena kalau konsumennya nggak nerima gitu kan, ya nggak kelar-kelar gitu kan. Jadi ya mau nggak mau dia harus nerima bahwasannya mesin ini harus dibongkar. Jadi sebenarnya ini sepeda motor ini guys masih servis ketiga sih, servis ketiga. Tapi dia itu kilometernya masih 3.700 ya. Jadi masih sedikit gitu apanya perjalanannya. Dan pada saat servis pertama itu dia kan di 700 km karena jalan-jalan kan, cuman bulannya udah capai. Terus dia servis kedua di 1.700 km kan gitu. Nah yang ketiga ini di 2.700 km dia servisnya, karena memang dia bulannya udah capai
namun kilometernya belum capai sih sebenarnya. Dan memang dia bingungnya itu suaranya kasar dan suka mati gitu kan, pernah mati mendadak juga. Jadi itulah dia keluhan konsumennya. Nah ketika dibawa ke sini, karena masih tanggung jawab dari Ahas, maka kita lakukan proses yang namanya pengajuan klaim C2. Jadi untuk teman-teman yang ada seperti ini kasusnya, suara mesinnya itu kasar, nggak apa-apa, bawain aja ke Ahas. Ahas pasti tanggung jawab kok atas spare part yang akan diganti, nantinya dipastikan gratis gitu. Jadi barang apapun yang rusak akan diganti secara gratis, mulai dari biaya pergantian, biaya jasanya, semuanya itu gratis. Jadi teman-teman jangan takut ya. Tapi yang mudah-mudahan sih ya nggak seperti ini ya yang dipunya teman-teman tuh ya, karena biasanya tuh kan suara kasar tuh kan berasal dari roller doang gitu. Nah kalau kasusnya di roller ini banyak sih sebenarnya, dan konsumen tidak terlalu mengeluh gitu kan, karena emang wajar dia seperti itu. Namun di sepeda motor yang satu ini tuh, yang Vario kali ini itu berbeda sekali ya guys, suaranya kasar kali ya. Jadi kronologinya itu tadi tuh ketika olinya dibuka, ini olinya udah nggak ada guys. Jadi dia ganti oli di kilometer 700, namun ketika di kilometer 2700 olinya udah habis gitu kan. Dan kita cek juga di bagian knalpotnya juga dia hitam ya, sangat hitam ya, tanda-tandanya dia sepeda motornya berasap gitu. Kalau logikanya sih ya, kalau 2000 km itu nggak mungkin habis olinya kan kalau tidak ada yang bocor dan tidak berasap gitu kan. Nah ini dia berasap dan hitam lah knalpotnya. Jadi ya penilaian kita itu ya olinya itu habis dikarenakan berasap gitu kan, terbakar di ruang bakar. Nah kalau di sini sudah pasti yang akan kita periksa itu adalah pistonnya. Piston udah pasti kena karena dia udah berasap gitu kan, ataupun o-ring klipnya rusak, ataupun botol klipnya. Nah namun yang jadi masalah di kita ini kan, setelah kita dapatin nantinya itu masalahnya itu apa aja yang rusak, kita harus tahu nih penyebabnya itu apa kok bisa rusak gitu kan. Karena kan nggak wajar nih kan, kilometer 3000, kilometer 2700 sudah rusak kayak gini mesin kan gitu. Jadi kita cari tahu dulu apa penyebabnya, terus nanti kita laporkan ke bagian AHM biar dari pabrikan dibenerin lagi proses pembuatannya kan gitu, ataupun proses perakitannya. Jadi di sini guys, kita juga mohon maaf Pak, kalau videonya kurang bagus pengambilan videonya ya, terlalu amatir kayaknya nih pengambilannya. Karena kita juga ya tujuannya itu sharing sih sebenarnya, berbagi yang kita dapat kita bagikan, masalahnya di mana. Jadi teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan ilmu juga gitu kan. Kita berbagi kok di sini. Bukan tujuannya untuk cari duit gitu kan. Ya itu ya cuan itu ya hadiahnya lah gitu kan. Cuman yang kita utamakan itu ya berbagi. Karena udah sampai 2 tahun 3 tahun berjalan nih kayaknya nih channel saya ini, tapi subscribernya itu nggak nambah-nambah gitu kan. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, kita nggak usah cari duitnya, kita coba untuk berbagi ilmunya. Siapa tahu ilmunya ini yang akan mengantarkan kita nanti di surga nanti kan, kita kan nggak tahu. Siapa tahu bermanfaat gitu kan, berguna bagi teman-teman semua, terus diamalkan gitu kan, diajari ke yang lain kan, nambah-nambah terus ilmunya. Jadi kita mikirnya gitu aja sih ya. Nggak apa-apa, kita buat aja video-video kayak gini yang bisa menambah wawasan bagi yang nonton video ini kan gitu. Dan kita juga gak malu kok sebagai bengkel AHAS nerima konsumen kayak gini, karena memang ya tidak semua sepeda motor itu ya kayak gini ya. Hanya saja sepeda motor Honda itu terlalu banyak dijual di pasaran, sehingga jika ada kerusakan sedikit aja ataupun cacat sedikit aja langsung ketahuan gitu. Kenapa? Karena banyak di pasaran sepeda motornya gitu kan. Sedangkan kalau merek yang lain itu kan sedikit di pasaran gitu. Dan kalaupun ada masalah paling cuma 1, 2, udah gitu aja gitu kan. Karena memang ya produksinya sedikit gitu kan, peminatnya sedikit. Dan karena di Honda ini lebih ramai peminatnya, lebih banyak motornya,
maka lebih kelihatan kayaknya banyak masalahnya ya. Sebenarnya tidak, karena memang pemakainya yang banyak, jadi terlihat banyak masalahnya. Kalau di merek yang lain kan pemakainya kan sedikit kan, nggak kelihatan gitu masalahnya di mana. Padahal kalau sebenarnya sih masalahnya selalu ada itu. Yang namanya recall itu selalu ada setiap merek sepeda motor itu pabrikan. Baik itu merek Y, merek S, merek K, atau merek Honda. Itu selalu ada sih sebenarnya. Jadi ini kita coba buka dulu ya guys pada bagian cylinder headnya. Jadi di sini cylinder headnya itu menggunakan dua buah piano yang mempunyai dua mata. Jadi satu piano untuk membuka dua buah klep X, satu piano lagi untuk membuka klep in. Piano klep kalau bahasa bengkelnya, kalau kita bilangnya si rocker arm. Nah ini dia guys. Kita bisa lihat di sini tuh di pistonnya udah berkerak ya guys. Kelihatan banget dia bahwasannya olinya itu banyak yang terbakar nih ke ruang bakar, makanya pistonnya berkerak. Kayaknya udah pasti nih pistonnya kena nih. Sebenarnya di analisa awal sih guys memang suara piston gitu kan, cuman dikarenakan suaranya itu rame gitu kan, semua bersuara gitu, makanya kita bingung. Padahal sebenarnya suara tensioner tadi itu emang kedengaran dikarenakan olinya habis gitu kan. Jadi ketika oli habis tensionernya nggak bekerja guys, jadi dia bunyi kecek 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 gitu kan. Klepnya juga bunyi, digigit temeng juga terasa bunyi kan gitu kan, dikarenakan temengnya longgar gitu, jadi suaranya kelihatan rame gitu. Padahal sebenarnya ini doang nih masalahnya nih. Masalah sebenarnya ada di pistonnya. Nih tuh kan kelihatan tuh kan guys, baret kan. Nah jadi di sini udah kelar ya guys. Udah kelar, pistonnya baret, bloknya juga baret. Nah yang akan kita klaim adalah blok komplit. Nih silinder kom. Silinder kom itu mencakup piston, pin piston, ring piston, semualah yang ada di dalamnya gitu. Komplit dia. Sekalian juga nih packingnya juga kita ganti nih. Packing deksel, packing blok, karetnya, karet deksel itu juga kita klaim, kita ganti. Dan itu nanti akan kita kirim barang-barang yang rusak ke AHM ya guys. Jadi nanti mereka kirim yang baru. Nah yang baru itu akan kita pasangkan ke sepeda motor ini. Ini kita periksa dulu silinder headnya, karena ada beberapa kasus itu di sepeda motor lain ya guys. Itu masalah ada di pulp guide nya guys, botol klep lah kalau orang bengkel bilang. Jadi botol klepnya itu dia apa ya, longgar gitu, lobok masuk klepnya gitu. Jadi olinya masuk dari situ sih awalnya, masuk dari situ ke ruang bakar. Terus olinya terbakar habis, dikarenakan oli terbakar habis maka pistonnya pun cacat juga gitu. Padahal penyebab utamanya itu botol klepnya tadi ini kan gitu, dia menyebabkan oli terbakar, habis olinya. Nah kalau udah oli itu habis kan pasti merembet ya guys kemana-mana ya, karena sepeda motor yang nggak digunakan oli itu ya gesekannya terlalu banyak sih dalamnya. Di sini kita periksa rocker armnya itu guys, nggak ada cacatnya, bagus dia. Pinnya juga, pin rocker armnya juga aman, masih oke lah pinnya. Untuk camshaftnya ataupun as klep ya, noken as, nah itu juga bagus, nggak ada masalahnya sih. Dan setelah kita bongkar nantinya ini camshaftnya, ini silinder headnya atau apa ya, deksel ya, itu bagian pulp guide nya ataupun botol guide nya itu guys juga tidak ada masalah sih, nggak ada cacat. Di bagian pulp stemnya atau o-ring clip ya kita bilang ya, nah itu juga oke, juga aman sih, nggak ada masalah di situ. Oke guys, sambil dilihat-lihat video ini sambil ngopi guys, enak ini guys. Jadi kita cari-cari masalahnya tuh sambil ngopi gitu kan, kita pikirkan lagi, nanti akan muncul ide-ide ya guys. Apalagi kalau ada sebatang rokok guys, waduh kena kali guys, bermunculan ide-ide baru jadinya. Nah ini dia setelah kita buka, di palapnya juga nggak ada masalah ya guys,
maksudnya di valve guide nya. Kalau di ini valve nya emangnya terbakar kan, karena olinya kebakar jadi gosong dia, banyak keraknya. Tapi di batangannya itu tidak ada masalah ya guys, nggak cacat dia di batang valve nya. Dan juga di valve guide ataupun botol capnya itu nggak ada masalah, nggak lobok dia masuknya, nggak longgar. Hanya saja ini kelihatan gosong dikarenakan ya begitulah, banyak oli yang terbakar di dalamnya. Dan sebenarnya guys, masalahnya itu berawal dari sini nih guys. Ini dia, saringan olinya itu kotor nih guys. Jadi saringan oli yang kotor menyebabkan oli tidak lancar naik ke atas kan gitu kan. Jadi ini dia yang bikin dia sumbat. Oli itu sumbat di piston oil jetnya, jadi nggak bisa nyemprot ke pistonnya gitu kan. Nah, pistonnya nggak kebagian oli gitu kan, jadinya panas kan, panas gesekan terus cacat gitu kan. Udah cacat dia masuk juga apa dari situ kan gitu. Ya udah, olinya jadi habis terbakar juga, jadinya masuk ke dalam piston kan gitu. Ya udah kelar lah guys, merusak semuanya jadinya. Jadi usahakan ketika kita itu servis ini dibuka ya guys, diperiksa, dibersihkan. Oke, sampai sini aja, terima kasih.